Produk perundangan sebagai landasan utama destinasi wisata Kepulauan Derawan yaitu: yang pertama, dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan landasan untuk mengembangkan daerah pariwisata di daerah tersebut. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Deskripsi Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan. Salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya, ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yaitu Pulau Maratua, Derawan, Sanglaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka, penyu hijau, dan penyu sisik. Secara geografis, terletak di semenanjung utara perairan laut Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Rabu-Rabu, Pulau Samama, Pulau Sanglaki, Pulau Kakaban, Pulau Nabuko, Pulau Maratua, dan Pulau Derawan, serta beberapa gosong karang seperti Gosong Muaras, Gosong Pinaka, Gosong Buliulin, Gosong Masimbung, dan Gosong Tababinga. Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan, seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Analisis pastel Kepulauan Derawan. Yang pertama, politics. Dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan landasan untuk mengembangkan daerah pariwisata di daerah tersebut. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah kebijakan yang menuntut adanya pengembangan pariwisata di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai stakeholders yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga, dan lembaga non-pemerintah, sumber daya manusia, program-program, dan dana fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stakeholder dan kondisi saat ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Berau ke depannya. Yang kedua, ekonomik. Kebijakan pariwisata terkait RT/RW Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sampai 2036 dan RIPP Kalimantan Timur juga menyebutkan Kepulauan Derawan merupakan kawasan yang bernilai strategis serta menjadi salah satu kawasan pengembangan pariwisata. Keuntungan investasi di Kepulauan Derawan lebih banyak pada aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat lokal, menumbuhkan UMKM, serta mendukung SDGs secara jangka panjang. Lapangan kerja pariwisata di Kepulauan Derawan menerima dukungan awal dari komunitas lokal yang berharap akan tersedianya lapangan kerja. Akan tetapi, dalam banyak kasus malah sebaliknya yang terjadi. Pariwisata telah menggusur mata pencaharian atau pekerjaan tradisional komunitas sebelum lapangan kerja baru tercipta. Yang ketiga, sosial. Dari faktor demografi, yang pertama, usia 18-30 tahun. Usia ini dipilih karena rata-rata yang berkunjung ke wisata bahari Kepulauan Derawan yaitu 18-30 tahun. Karena berhubungan dengan wisata bahari Kepulauan Derawan lebih cocok untuk traveling, menikmati alam bawah laut, serta mengeksplorasi kawasan Kepulauan Derawan. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Karena wisata bahari Kepulauan Derawan bersifat umum untuk wisatawan laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, status perkawinan, menikah dan belum menikah. Karena berdasarkan target usia 18-30 tahun, kemungkinan ada sudah menikah dan belum menikah. Yang keempat, status sosial, menengah ke atas. Karena berhubungan dengan biaya yang cukup mahal untuk berwisata ke Kepulauan Derawan, maka golongan menengah ke atas yang menjadi sasaran untuk promosi wisata bahari Kepulauan Derawan ini. Yang kelima, penghasilan, 5-10 juta per bulan.
Penghasilan ini ditentukan karena berhubungan dengan biaya perjalanan, penginapan, hingga biaya makan yang cukup mahal. Yang keenam, pekerjaan. Mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki ekonomi lebih dan pekerja yang memiliki penghasilan 5-10 juta lebih. Yang ketujuh, pendidikan. D3, S1, dan S2. Karena pendidikan ini memungkinkan untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian, preferensi. Yang pertama, sarana prasarana. Penambahan sejumlah pondok di tepi pantai untuk berteduh dan dapat melakukan aktivitas wisata. Yang kedua, aksesibilitas. Semakin baik aksesibilitasnya, maka akan semakin banyak pengunjung ke wisata Derawan. Yang ketiga, daya tarik. Keindahan alam yang dimiliki Kepulauan Derawan sangat beragam. Selain itu, kegiatan yang ditawarkan sangat beragam, seperti snorkeling, diving, banana boat, fishing, hiking, yang membuat wisatawan semakin tertarik mengunjungi tempat ini. Yang keempat, pemasaran. Kegiatan promosi yang dilakukan pengelola sudah baik, seperti di stasiun TV dan sosialisasi. Yang kemudian, dampak sosial. Kunjungan wisata ke Pulau Derawan meningkat yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat Pulau Derawan menjadi pelaku industri dengan menyediakan jasa akomodasi, kuliner, dan pemandu wisata. Kemudian analisa keempat, teknologi. Para pemilik jasa di Derawan berharap peningkatan sinyal coverage dan kestabilan sinyal dapat lebih memadai di seluruh daerah. Milik rental sepeda listrik di Kepulauan Derawan, Sapar mengungkapkan kendati tergolong stabil, jaringan internet di kawasan Derawan juga sering sekali diperbaiki. Digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, tetapi juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Pengembangan digital sektor pariwisata tentu akan menjadi lompatan yang secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Tentu bukan hal yang sulit, karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet. Bukan hanya itu saja, saat ini tren pariwisata juga memulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan pre-on-post journey. Hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Kemudian, analisa environmental. Taman Pesisir Kepulauan Derawan merupakan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Kepulauan Derawan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir dan laut dengan pemanfaatan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Pemprov Kalimantan Timur menyambut baik dan memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Berau guna mendukung komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kepulauan Derawan. Kemudian analisa yang terakhir, legal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1996 tentang pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi 3 hal, yaitu pembangunan saran dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan. B. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam. C. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan penguasaan objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan penangkapan ikan dan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang diperbolehkan agar tidak merusak ekosistem laut. Serta Perda Kabupaten Berau tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2017 sampai 2025 telah menjadi harapan baru bagi pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam pengembangan pariwisata untuk menjadi sektor andalan.